Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiansah Arya Bima Perwira, NPM 2170065161094, Prodi Sistem Informasi. Saya di sini ingin menjawab soal UTS Komunikasi Data. 1. Komunikasi data tidak dapat dilepaskan dari jaringan komputer. Buatlah uraian yang menjelaskan keterkaitan keduanya. Nah, yang saya jawab, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan perangkat, bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Awalnya hanya melibatkan satu pemancar data ke satu penerima data. Hubungan ini berkembang dan akhirnya melibatkan penerima lainnya ataupun pemancar lainnya, maka terbentuklah sebuah jaringan komunikasi data. Nomor 2. Jelaskan serta beri contoh transmisi data simplex, line, half duplex, dan full duplex. Yang pertama ada transmisi simplex. Transmisi data di mana data hanya mengalir dalam satu arah pada jalur komunikasi data. Metode ini paling jarang digunakan dalam sistem komunikasi data. Contoh transmisi simplex yaitu komunikasi siaran radio, komunikasi siaran televisi, dan radio panggil. Yang kedua ada transmisi duplex. Transmisi data di mana data dapat mengalir dalam dua arah pada jalur komunikasi data dengan kondisi secara bergantian. Pada metode ini terdapat turnaround time, yaitu waktu yang diperlukan mengganti arah transfer data. Contohnya yaitu ada SMS, komunikasi pada radio dua arah. Yang ketiga ada transmisi full duplex. Transmisi data di mana data mengalir dalam dua arah pada jalur komunikasi data secara serempak. Contoh yaitu komunikasi menggunakan telepon atau handphone. Nomor 3. Jelaskan karakteristik lapisan OSI serta protokol dalam lapisan OSI. OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Yang pertama, application layer, lapisan kedua. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Yang kedua, presentation layer, lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat transmisikan oleh sebuah jaringan. Yang ketiga ada session layer, lapisan yang kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Yang keempat ada transport layer, lapisan yang keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket ke paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya. Yang kelima ada network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Yang keenam ada data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Yang ketujuh ada physical layer, lapisan ke-1. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama ada physical layer. Nomor 4. Jelaskan perbedaan antara circuit switching dengan packet switching. Yang pertama ada definisi.
Sirkuit switching adalah jenis protokol jaringan di mana saluran khusus dibuat antara dua titik akhir dalam jaringan selama durasi transmisi. Sedangkan paket switching adalah tanpa koneksi yang berarti data ditransmisikan ke unit kecil yang disebut paket dan rute dinamis dibuat untuk setiap paket. Yang kedua, pendekatan. Dalam switching circuit, jalur sirkuit ujung ke ujung dibuat antara sumber dan tujuan menggunakan protokol pensinyalan khusus. Tidak seperti jaringan paket switching yang tidak mengikuti pendekatan end-to-end, bahkan setiap membawa alamat sumber dan tujuan di header. Yang ketiga, fleksibilitas. Dalam packet switching, komunikasi data dipecah menjadi paket-paket kecil dengan setiap paket membawa informasi routing dan mengikuti jalur transmisi yang berbeda untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan sirkuit di sisi lain tidak fleksibel karena jalur khusus dibuat yang tidak berubah sepanjang transmisi. Yang keempat, rute path. Di jaringan sirkuit switching, semua data melewati sirkuit yang sama, dan di setiap unit data memiliki akses tunggal ke sirkuit dan seluruh jalur routing disediakan di sumbernya. Sedangkan dalam jaringan switching paket, setiap paket data berisi seluruh jalur perutean dan ditransmisikan secara individual. Yang kelima, pengolahan data. Dalam switching circuit, jalur transmisi ditentukan sebelum pemrosesan data dimulai dan sistem memutuskan jalur yang mana akan diikuti. Dalam packet switching, dan data dipecah menjadi paket-paket kecil masing-masing dengan header terkait yang dialihkan dari sumber ke tujuan dan diproses di semua node perantara. Yang terakhir, aplikasi. Packet switching adalah metode yang lebih efisien dalam transmisi data. Sedangkan circuit switching adalah alternatif yang jauh lebih baik untuk transmisi suara. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.